Bagi sebagian orang yang akrab dengan dunia bisnis, mungkin tidak asing lagi dengan bisnis MLM atau multi-level marketing. Bahkan orang-orang awam sekalipun tidak sedikit yang ditawari bisnis MLM ini. Karena memang bisnis ini bisa masuk ke kalangan masyarakat manapun tanpa melihat suku, agama, juga kelas ekonomi. Mungkin bisa dibilang orang-orang biasa yang bukan pebisnis lah yang banyak menekuni jenis usaha ini. Karena memang terlihat sangat gampang dan juga menggiurkan. Makanya, sebuah bisnis MLM dengan merek tertentu bisa diikuti ratusan ribu hingga jutaan orang. Apa saja? Mari kita bahas. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Bisnis MLM sendiri mulai berkembang di Indonesia sekitar awal tahun 1990-an. Salah satu yang paling menarik dari bisnis ini, yang biasanya membuat banyak orang berminat untuk menjalaninya, karena pelakunya bisa mendapatkan passive income yang besar pada level tertentu dalam waktu yang tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan bisnis konvensional. Pasalnya, bisnis ini menggunakan sistem level atau tingkatan dalam sebuah jaringan atau disebut networking business. Makanya, tidak heran jika bisnis MLM ini bisa menarik banyak orang dalam waktu yang relatif cepat. Siapa yang tidak ingin peluang bisnis dengan iming-iming passive income besar? Kesuksesan dalam sebuah bisnis yang ditandai dengan hasil yang banyak dalam bentuk uang ataupun aset pastinya menjadi impian banyak orang yang menjalani dunia bisnis. Sayangnya, tidak semua MLM benar-benar bisa memberikan hasil terbaik bagi mereka yang telah mencobanya. Hal ini pula yang kemudian membentuk paradigma negatif mengenai bisnis MLM di tengah-tengah masyarakat saat ini, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bisa sangat mengkhawatirkan dalam bisnis ini. Bahkan tidak sedikit orang yang memvonis bahwa MLM adalah bisnis yang menguntungkan orang-orang tertentu yang pertama kali bergabung, atau disebut dengan istilah upline. Ada pula yang menyebut bisnis MLM sebagai bisnis yang menghambur-hamburkan uang tanpa bisa diukur kapan keuntungannya bisa didapatkan oleh setiap orang yang menjalankan bisnis ini. Padahal pada bisnis MLM yang sehat telah memiliki sistem yang secara prinsip akan selalu berusaha untuk membuat setiap pengikut bisnis ini ataupun disebut downline bisa meraih kesuksesan yang sama seperti yang lainnya. Pada dasarnya, sistem dalam bisnis MLM mengharuskan seorang upline untuk terus berusaha membantu dan mendorong para downline dalam jaringannya agar bisa naik peringkat dan meraih kesuksesan sesuai dengan peringkatnya secara berjenjang. Oleh karena itu, sebuah MLM yang benar-benar sesuai dengan sistem tersebut akan terlihat para upline-nya akan bekerja keras dalam membantu para downline-nya untuk bisa menjadi leader baru dalam jaringan mereka. Karena kesuksesan seorang upline juga ditentukan oleh kesuksesan para downline langsung di bawahnya. Sayangnya memang tidak semua upline dalam sebuah bisnis MLM menjalankan kewajiban tersebut. Banyak sekali terjadi upline hanya memikirkan kesuksesannya sendiri dengan mengajak atau merekrut sebanyak mungkin downline sehingga target bisnis tercapai. Namun kemudian membiarkan saja para downline-nya tersebut berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya pun mati pelan-pelan. Hal ini seharusnya dihindari para leader di bisnis MLM agar mereka bisa memastikan sistemnya benar-benar akan membentuk para upline bertanggung jawab terhadap downline. Nah sekarang, saya akan berikan kamu 3 tips penting menjalani bisnis MLM. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menjalankan bisnis MLM, termasuk Anda, harus memperhatikan beberapa hal penting agar bisa menjadi pebisnis MLM yang profesional. Ada 3 hal penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dilakukan oleh setiap pelaku bisnis MLM. Yang pertama, jangan pernah memaksa orang lain untuk bergabung dalam bisnis MLM ini. Anda juga harus menghargai orang-orang yang tidak tertarik untuk mencoba bisnis ini, sehingga tidak membuat semakin banyak orang yang antipati dengan bisnis MLM dan memberikan kesan yang negatif. Yang kedua, cobalah untuk juga mendengarkan pendapat orang yang sedang Anda ajak bergabung dalam bisnis MLM. Seringkali para anggota MLM lebih banyak berbicara tentang produk bisnisnya dan akhirnya melupakan kepentingan orang-orang yang diajak dalam bisnis MLM yang ditawarkan. Yang ketiga, ingatlah untuk selalu membantu dan mengajarkan para downline Anda untuk bisa juga berkembang sama seperti Anda dalam bisnis MLM ini. Jangan pernah menganggap para downline sebagai pesaing,
Karena sebenarnya mereka juga akan membantu kesuksesan Anda. Meskipun pada prinsipnya semua orang bisa menjalankan bisnis MLM ini, tetapi bukan berarti setiap orang tersebut benar-benar berminat dan mampu menjalankannya sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang cara memperkenalkannya yang terlalu gamblang sehingga tidak sedikit orang yang belum terlalu memahami dan kemudian beranggapan bahwa menjalankan bisnis MLM ini sangat sulit, terutama dalam mengembangkan jaringan bisnisnya dengan merekrut orang-orang baru. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang awalnya tertarik pada akhirnya mundur karena tidak yakin bisa. Untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah memulai bisnis MLM dengan cara berpikir yang sederhana. 3 hal sederhana tersebut adalah memulai dengan menggunakan produk MLM tersebut untuk keperluan pribadi. Lalu cukup jadikan target untuk merekrut beberapa orang saja untuk bergabung di bawah Anda. Dan kemudian ajari mereka untuk melakukan hal yang sama atau menduplikasi jaringan Anda. Dengan 3 hal sederhana ini, maka kesuksesan Anda dalam menjalankan bisnis MLM pun akan datang. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.